Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di channel saya, tempat di mana teknologi, data, dan logika bertemu. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sederhana tapi super penting di industri energi. Kita akan belajar bagaimana statistika bantu kita untuk memahami kualitas panel surya. Kita kali ini akan membahas distribusi normal dalam efisiensi panel surya untuk aplikasi statistika dalam pengujian kualitas panel. Nah, pernah nggak sih kamu bertanya kenapa ada panel surya yang efisiennya tinggi banget, tapi ada juga yang hasilnya kurang maksimal, padahal diproduksi oleh perusahaan yang sama? Ternyata jawabannya bisa kita temukan dari statistika nih. Tapi tenang aja, ini bukan pelajaran yang bikin ngantuk. Hari ini saya akan menunjukkan gimana distribusi normal bisa membantu perusahaan energi memilih panel surya yang terbaik dengan cara yang simpel, cepat, dan masuk akal. Dan kerennya lagi, dalam studi kasus kali ini kita bakal pakai contoh nyata. Gimana caranya tahu berapa panel surya yang lolos uji kualitas tanpa harus cek satu persatu. Di video ini kita bakal hitung bareng jawabannya. Kalau kalian anak teknik, data analis pemula, atau cuma penasaran gimana cara statistika bantu dunia energi jadi lebih efisien, tonton video ini sampai habis. Dalam 7 menit ke depan, kalian bakal paham dasar distribusi normal, z-score, dan cara menggunakan untuk keputusan yang terbaik dan penting. Nah, mengapa statistik ini dibutuhkan di dunia energi? Yang pertama, kita bakalan mengefisiensi panel surya yang tidak selalu konstan dan variasinya dapat dimodelkan dengan distribusi normal. Kemudian, mengapa distribusi normal ini penting? Karena statistika dalam distribusi normal ini digunakan sebagai alat prediksi yang bisa membantu kita untuk mengontrol kualitasnya. Dan hal ini relevan untuk dunia modern. Selain itu, kita bisa meminimalkan risiko kegagalan pasang. Nah, dalam statistika panel surya kali ini, kita memiliki sebuah perusahaan pembangkit tenaga surya yang mencatat efisiensi panel surya dalam kondisi cuaca tertentu untuk mengikuti distribusi normal dengan rata-rata efisiensi 18% dan standar deviasinya 2%. Untuk memastikan kualitas produksi, hanya panel surya dengan efisiensi di antara 16% hingga 21% yang dinyatakan lulus uji kualitas. Nah, untuk pertanyaannya, yang pertama, berapa persen panel surya yang lulus uji kualitas? Yang kedua, jika perusahaan memproduksi 10.000 panel, berapa jumlah panel yang diperkirakan untuk tidak lolos uji? Nah, untuk dalam studi kasus ini, efisiensi panel surya mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 18% dan standar deviasinya 2%, dan panel dianggap lolos di antara 16% hingga 21%. Nah, untuk z-score-nya, yang pertama kita hitung z-score-nya. Nah, z-score ini bisa memberitahu kita seberapa jauh suatu nilai dari rata-ratanya dalam satuan simangan baku. Nah, untuk rumus z-score sendiri adalah z sama dengan x min mu per simangan baku. Nah, jadi untuk x-nya, untuk x 16%, kita gunakan rumus z-score tadi dengan memasukkan nilai rata-ratanya z min 18 per 2 sama dengan min 1. Nah, jadi untuk z-score x ini adalah min 1 yang untuk 16%. Dan untuk 21% kita bisa gunakan 21 min 18 per 2 itu sama dengan 1,5. Nah, setelah menggunakan z-score tadi, kita bisa menggunakan probabilitas dari tabel Z dengan menggunakan Excel. Nah, dengan Excel kita bisa langsung hitung pakai fungsi norm.dst dan itu sangat praktis dan akurat. Kan tadi kita sudah menemukan P itu Z dalam 16%, kita menemukan min 1. Nah, kita cari di min 1 di 0.00. Nah, itu ketemu di 0.1587.
Kemudian untuk tingkat 21% itu kita menemukan 1,5. Nah, kita cari yang 1,5. 1,5 di Z 0.00 itu adalah 0,9332. Nah, untuk peluang panel yang lolos itu adalah 0,9332 dikurangi 0,1587 sama dengan 0,7745. Nah, dalam persen itu hasilnya 77,45%. Nah, selanjutnya kita akan visualisasi kurva distribusi normal. Nah, garis ini menunjukkan bahwa kita hanya menerima panel-panel yang berada di area terasir. Nah, untuk area panel yang lolos uji itu di area biru ini dengan nilai 16 sampai 21%. Nah, untuk garis kuning ini adalah garis normalnya. Dan untuk garis putus-putus hitam ini adalah garis rata-ratanya, yaitu 18%. Nah, untuk garis yang merah ini adalah batas bawah dari panel surya yang akan digunakan, yaitu 16%. Dan batas atasnya adalah 21%. Nah, kemudian kita akan hitung jumlah panel yang lolos jika total panelnya adalah 10.000 unit. Nah, jika panel yang kita cetak adalah 10.000 unit, tinggal kita kalikan saja dengan nilai tadi, yaitu 0,7745. Jadi, 10.000 dikali 0,7745 adalah 7.745 untuk panel yang lolos. Nah, untuk panel yang tidak lolos, kita gunakan 10.000 dikurangi nilai yang lolos tadi. Hasilnya adalah 2.255 panel. Nah, itu baru permukaannya saja sih. Distribusi normal ini bukan cuma teori aja. Dia benar-benar dipakai buat prediksi kualitas, kontrol produksi, bahkan pengambilan keputusan bisnis. Jadi kalau kalian tertarik sama teknologi, data, dan energi, jangan kemana-mana. Gimana? Udah paham belum? Kalau masih bingung, bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kalian suka konten seperti ini, silakan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa belajar juga. Nah, apabila ada ide topik atau pembahasan lain seputar energi dan data, silakan juga ditulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus belajar. See you.